Senin 9 Juni, Presiden mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor. Dikutip dari cnnindonesia.com, menteri yang datang di antaranya adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq. Selain Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dilaporkan hadir dalam pertemuan bersama Presiden. Para menteri pun dilaporkan meninggalkan kediaman Presiden Prabowo pada Senin mulai pukul 6 petang. Hingga saat ini belum diketahui agenda pertemuan Presiden dengan para menterinya ini. Namun diduga rapat terbatas digelar untuk membahas polemik penambangan nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Hingga saat ini belum diketahui agenda pertemuan Presiden dengan para menterinya ini. Namun diduga rapat terbatas digelar untuk membahas polemik penambangan nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Beberapa hari belakangan, Raja Ampat memang menjadi sorotan. Bukan soal keindahan alamnya yang mempesona, melainkan kerusakan lingkungan diduga terdampak aktivitas tambang nikel. Organisasi peduli lingkungan Greenpeace Indonesia juga merilis video beberapa pulau di Raja Ampat, dipenuhi kegiatan pertambangan termasuk alat berat. Kontroversi penambangan nikel di kawasan gugusan kepulauan yang diakui UNESCO sebagai Global Geopark ini lantas bergulir. Tagar Save Raja Ampat pun menggema di lini masa media sosial. Lewat media sosial pula, para artis tanah air menyuarakan protes dan kritik keras atas aktivitas penambangan di Raja Ampat. Dikutip dari cnnindonesia.com, lewat akun Instagramnya, Aming dan Cinta Laura pun mengecam pihak-pihak yang terlibat dalam tambang nikel di Raja Ampat. Menanggapi ramainya kritikan, Menteri ASDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, berlaku sampai proses verifikasi lapangan oleh Kementerian ESDM rampung. Sementara pada Minggu siang 8 Juni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq menyebut, dari 4 wilayah penambangan di Raja Ampat, ada temuan kerusakan lingkungan di lokasi tambang yang dikelola PT ASP di kawasan Pulau Maduran. Tim penegak hukum Kementerian LHK sudah menyegel lokasi tambang PT ASP. Sedangkan dari pemeriksaan tim Kementerian LHK, tingkat pencemaran lingkungan di lokasi tambang nikel milik PT Gag Nikel justru dinyatakan minim. Kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT Gag ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Di sisi lain, Charles Imbir, salah satu masyarakat adat Raja Ampat di organisasi Institut USBA, mendesak pemerintah untuk melindungi Raja Ampat dari aktivitas tambang sesuai amanat undang-undang. Kalau undang-undang bilang pulau-pulau kecil ini tidak perlu ditambang, ya tutup aja tambang, itu kan pertama. Tambang ini untuk siapa? Masyarakat Raja Ampat tidak makan tambang, tapi kalau lautnya, ikannya, pohonnya, burungnya bisa mendatangkan keuntungan-keuntungan pariwisata yang setiap hari muncul. Walaupun kecil, tetapi kemudian negara harus memastikan tata ruang di Raja Ampat ini untuk apa? Kalau memang untuk pariwisata dan perikanan laut, perlindungan yang tadi seperti Amerika punya hutang bisa ditutup dengan membayar terumbu karang, maka nasional, Presiden harus menjamin adanya perlakuan-perlakuan untuk menjaga Raja Ampat. Kepada CNN Indonesia Connected, Greenpeace juga mempertanyakan perihal pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat, yang lantas di-stop setelah jadi viral dan jadi sorotan publik. Tim Liputan CNN Indonesia.